Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Ya, berani tidak OJK memblokir 9 pinjol ilegal ini? Kalaupun tidak diblokir, berarti pihak OJK membuktikan semua dari ucapan orang-orang yang sudah meminjam di aplikasi ini. Aplikasinya yang pertama ada Kredit Pintar. Ini banyak yang dilaporkan, dicaci maki, dihina walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi sebetulnya yakin ini dilakukan oleh Kredit Pintar. Lalu ada Pundi, aplikasi pinjol ini juga sering ya. Walaupun sebagian ada yang menemukan dan menyebutkan nama aplikasi dan tidak habis itu. Ada dari pinjam duit. Ini juga sering dilaporkan oleh debiturnya yang mana cukup berbahaya juga ya. Lalu dari aplikasi Indodana, orang-orang juga sering menemukan tentang pinjol ini sering bertindak kasar dan segala macam. Lalu itu di Shopee, terutama pinjamnya. Yang keenam ini dan yang ketujuh ada dari Uangmu. Yang kedelapan ada dari Uatas dan dari Bantu Saku. Berani tidak OJK untuk menindak dari pinjol-pinjol ini? Kalau OJK mengharapkan, mana buktinya? Buktinya tidak ada. OJK pasti akan seperti itu. Buktinya tidak ada. Di mana kita mau menindak tegas mereka? Sementara ini buktinya tidak ada. Lalu kita masyarakat umum tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Sementara mereka sangat licik, mereka bisa melakukan penagihan dengan cara SOP dan penagihan dengan cara caci maki gitu. Dalam waktu bersamaan, bisa perbedaannya hanya hitungan menit saja. Yang satu menagih sesuai dengan SOP, mereka menyebutkan nama aplikasi, yang satu lagi menghina dan mencaci maki tapi tidak menyebutkan nama aplikasi pinjol mereka. Ini PR besar. Kalau OJK meminta masyarakat mana buktinya yang bisa dibuktikan, selama ini kita tidak bisa menemukan buktinya. Kita tidak bisa mendapatkan bukti yang valid. Lalu apa gunanya OJK diberikan sebagai penyidik terbaik kalau masalah seperti ini saja harus masyarakat yang membuktikan? Sementara OJK yang memegang kendali. Memang kalau OJK bilang ada orang yang menunggak dan menunggu, otomatis orang harus melihatkan buktinya, bukan yang dituduh untuk melihatkan buktinya. Ini pinjaman online ya. Segala skenario itu sangat rapi dan sangat tersistematis, terselubung juga. Jadi tinggal dari OJK karena aksesnya di masyarakat itu tidak ada. Dan untuk kawan-kawan semuanya, siapa juga yang pernah mengalami hal yang sama? Dari 9 pinjol yang tadi disebutkan, karena begitu banyak laporan dari 9 pinjol itu, makanya kita butuh hari ini tindakan nyata dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau OJK tidak melakukan tindakan, kawan-kawan yang mengalami telat bayar, ada tidak di sini disimpan bukti-bukti yang lebih valid, lalu Anda lapor ke OJK, tapi OJK juga tidak menanggapi dalam hal itu. Bisa tidak dari kalian untuk menghentikan semua pembayaran yang ada? Ini sudah mendekati akhir tahun, jadi kawan-kawan saya berharap untuk kawan-kawan semuanya, tolong pemikiran kalian distabilkan, karena mendekati akhir tahun ini pasti ada saja musibah-musibah yang terjadi, terutama ada yang nekat untuk melakukan hal yang tidak diinginkan ya. Jangan sampai juga melakukan tindakan pidana.
Nah, belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya kawan-kawan. Jangan ada yang berpemikiran terlalu picik seperti itu dan Anda menjadi nekat untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tolong stabilkan pemikiran kalian bahwasannya galbay pinjol ini tidak seburuk resiko yang ada dalam pemikiran Anda. Nah, tidak seburuk dalam pemikiran Anda. Resiko yang paling utama kita telat bayar pinjol ini ke depannya Anda tidak bisa meminjam di aplikasi lain, itu saja. Jadi jangan tambah beban pemikiran kalian dengan hal yang aneh-aneh. Kita tidak mau lagi seperti setiap kali pergantian tahun, habis itu nanti di awal tahun ada saja beritanya gara-gara pinjaman online itu yang selalu di-up oleh media. Sementara pinjaman online-nya yang selalu diberatkan itu adalah ilegalnya. Padahal tidak beberapa lagi orang yang meminjam di ilegal. Orang lebih banyak meminjam di pinjol legal, di pinjol yang terdaftar dan pinjol terverifikasi. Orang meminjamnya di situ. Tapi ketika kalian melakukan tindakan menyalahkan diri kalian, saya akan berharap konversikannya kepada pinjol ilegal. Karena selalu pinjol ilegal itu yang menjadi masalah. Tapi yang menjadi sumber permasalahan hari ini, pinjol legal itu yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Dulu saya masih ingat salah satu dari petinggi OJK menyampaikan iklan pinjol begitu banyak penipuan. Iklan pinjol banyak gimmick tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia mau menertibkan tentang iklan pinjol tersebut. Tapi kita tidak tahu ya, iklan pinjol mana yang sudah ditertibkan itu yang mana. Ada salah satu anggota OJK menyampaikan seperti itu. Kalau ada yang bilang iklan pinjol itu penipuan, saya pikir sampai detik ini iklan pinjol tidak sesuai juga dengan fakta yang terjadi. Di iklannya begitu indah, begitu luar biasa, seakan-akan kita mendapatkan satu pertolongan yang benar-benar tidak memberatkan kita, yang benar-benar lebih seimbang. Tapi fakta ketika kita sudah melakukan peminjaman, kita malah terkejut dan kaget juga. Ternyata tidak sesuai lagi dengan yang mereka iklankan. Makanya harapan saya kepada Otoritas Jasa Keuangan ini menjelang akhir tahun, tolong ruangan pengaduan dari OJK itu dicek lagi, itu apa saja yang dilaporkan oleh masyarakat. Di sini orang-orang ada 9 pinjol itu selalu dikeluhkan, terutama dari kredit pintar itu banyak sekali orang-orang yang mengeluh dengan berbagai macam versi.